kau sendiri menanti harapan yang tak pasti. Janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudarnya lenyap takkan pernah dipadamkan. Sadarlah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti. Janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudarnya lenyap takkan pernah dipadamkan. Sadarlah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Dia selalu perhatikan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudarnya lenyap takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah kau tak pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Yesus selalu peduli. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi di dalam KIS pada sore hari ini. Kita mengucap syukur sampai pada saat ini kita di dalam pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, melewati tahun yang baru, melewati Imlek yang baru. Ya, sekarang kita memulai tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semakin diteguhkan oleh pemeliharaan Tuhan, oleh pimpinan Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Dan kalau sebentar kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kami ada bersama-sama, kami yang rindu akan firman Tuhan, kami akan boleh menerima firman Tuhan dan kami boleh merenungkannya Tuhan. Dan kami boleh beroleh kekuatan daripada Tuhan. Dan kami boleh semakin merasakan campur tangan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh memahami setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami masing-masing Tuhan.
Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 138 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Suatu ayat yang sangat luar biasa, saudara, diambil dari Mazmur 138 ini. Seperti kita tahu, Mazmur itu adalah nyanyian, Mazmur itu adalah karya sastra yang luar biasa, yang menyampaikan isi hati, menyampaikan kerinduan hati, menyampaikan permohonan pada Tuhan. Ya, dan kita boleh membaca tadi di dalam ayat yang ke-8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Pemazmur Daud, saudara, menyampaikan atau menaikkan nyanyian syukur ini, bermazmur di dalam Mazmur 138 ini. Luar biasa, saudara. Dikatakan tadi bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Apa yang Tuhan akan selesaikan? Apa yang Daud rindukan Tuhan untuk selesaikan, ya saudara? Dikatakan di sini, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jadi kita melihat bahwa Daud ini memang dia itu mengalami banyak hal. Dia berpengalaman dengan Allah kita. Dia berpengalaman dengan Tuhannya. Dan dia mengalami begitu banyak hal, begitu banyak pertolongan Tuhan, dan begitu banyak kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara, kita melihat juga di dalam ketika Daud pertama kali tampil, ya saudara, itu di dalam 1 Samuel 17. Pada waktu itu dari Filistin, ya, ada Goliat orang Gad, ya, yang menantang barisan bangsa Israel, saudara, ya. Barisan tentara Allah ini ditantang oleh Goliat, saudara, ya. Tetapi kemudian ketika seluruh penduduk atau tentara Israel pun semua ketakutan, saudara, ya, karena melihat orang Gad ini, Goliat ini begitu besar, saudara, ya, dan sangat perkasa kelihatan seperti itu, ya. Tidak ada yang berani. Ya, tetapi pada waktu itu Daud dia tampil, dan ketika dia berbincang, Saul mengatakan bahwa di ayat yang ke-33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak daripada masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara, Daud ini pada waktu itu sangat mudah sekali, ya, dikatakan mukanya juga masih kemerah-merahan seperti itu, ya. Jadi sangat mudah sekali. Tetapi dia berpengalaman ketika dia menjaga kambing domba ayahnya, ya. Dia itu ketika menghadapi ada binatang-binatang buas yang merampas kambingnya, ya, dikatakan di sini bahwa dia akan kejar itu, baik singa, baik beruang, ya, kemudian dia akan tangkap janggutnya, kemudian dia akan hajar, ya, dan bahkan membunuhnya. Dan dia katakan bahwa untuk melawan Goliat sama juga katanya. Jadi dia sudah berpengalaman bagaimana Tuhan menolong dia, menyertai dia ketika dia menghadapi binatang-binatang buas yang begitu kuat, ya, tetapi dia bisa mengalahkannya. Nah, saudara, ketika dia mulai menghadapi Goliat itu, saudara, ya, saya yakin bahwa Saul pun dan kakak-kakaknya daripada Daud ini, saudara, ya, semua juga pasti akan melihat dengan tidak akan percaya, saudara, bagaimana mungkin ini seorang Daud bisa mengalahkan seorang prajurit yang begitu terlatih, ya. Tetapi kita kemudian melihat di dalam ayat yang ke-49, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, dan kenalah dahi orang Filistin itu, kenalah dahi Goliat, ya, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Sementara prajurit Goliat ini begitu kuat, begitu dia mengangkat pedangnya dan
senjata-senjatanya saudara, ya. Daud dia lempar dengan batu, saudara ya, dengan batu ya, diumban batu tersebut seperti mungkin ketapel atau ya diumban seperti kayak dilempar, mungkin kalau sekarang mungkin kayak ditembak, saudara, begitu ya. Jadi ini Goliat ini tersungkur mati, saudara ya. Jadi Daud itu menyaksikan, dia katakan bahwa Allah akan menyelesaikan Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya, bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Jadi dia itu mengalami bagaimana pertolongan Tuhan sejak dari awal, bagaimana dia begitu semangat, bagaimana dia begitu kuat, ya, karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia, dan dia merasa bahwa semua yang dia lakukan ketika dia dibela oleh Tuhan, ya, tidak ada yang bisa melawan, ya. Nah, saudara ya, tetapi di dalam Mazmur 138 ayat 8 tadi, ketika dikatakan bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ini Mazmur 138 ini, saudara, ini tuh menceritakan atau dibuat oleh Daud atau disampaikan oleh Daud ini adalah ketika Daud sudah menjadi raja. Sudah menjadi raja, saudara ya, dan dia sudah mengalami begitu banyak hal. Bagaimana dia dikejar-kejar Saul, kemudian dia juga menghadapi banyak masalah di dalam peperangan, di dalam hal-hal yang barangkali tidak bisa ditangani, sangat berat sekali. Jadi pengalaman Daud ini bukan cuman pengalaman yang begitu mudah. Ketika di awal itu kita juga sering kali mengalami, ya saudara, kita mengalami banyak hal dan kita tahu, kita percaya, kita berdoa, Tuhan selalu menjawab. Ya, dalam Mazmur 138 tadi katakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku bermazmur bagimu. Ini kenapa dikatakan di hadapan para Allah, saudara ya? Jadi ini kejadiannya begini, ketika ini disampaikan nyanyian ini oleh Daud, ini tuh adalah pada waktu dia sudah jadi raja. Begitu dia jadi raja, kemudian diserang oleh bangsa Filistin. Saudara, kita akan melihat di dalam firman Tuhan di dalam 2 Samuel 5 mulai ayat 17. Dikatakan di sini Daud memukul kalah orang Filistin. Saya akan membacakan mulai ayat 17, ada satu kisah ini ya, sampai 25. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Judulnya di sini, Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, jadi Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, ya, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud ke Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Makanya tadi dikatakan bahwa di hadapan Allah-Allah mereka, ya. Jadi ketika orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ya, di dalam Tawarikh dikatakan bahwa mereka memusnahkan, mereka membakar itu berhala-berhala itu, ya saudara ya. Kemudian ayat 22 dikatakan ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Sama seperti ayat yang ke-19 tadi. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, bertanyalah Daud kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Kalau tadi dikatakan Tuhan menjawab itu maju, nanti akan diserahkan. Sehingga Daud mengatakan seperti air menerobos seperti itu ya, dan Tuhan menyerahkan bangsa Filistin ya. Mereka tercerai-berai seperti itu ya. Kemudian tadi di ayat 23 tadi dikatakan bahwa Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Saudara, kalau melihat kejadian pertama, dia sudah berperang melawan bangsa Filistin itu, saudara, begitu mudahnya ya mengalahkan bangsa Filistin seperti air menerobos begitu ya. Nah, tapi ketika datang lagi bangsa Filistin ini, dan kali ini bangsa Filistin ini mereka berpencar ya,
di lembah Refaim itu mereka berpencar, mungkin punya strategi seperti apa, saudara ya. Daud sekali lagi bertanya lagi kepada Tuhan. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Sekali ini pertanyaan Daud dijawabnya dengan jangan maju. Tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan memberikan satu strategi kepada Daud. Jadi ketika bangsa Filistin itu ada di lembah itu, berpencar mereka begitu ya, berkelompok dan berpencar barangkali. Tetapi kemudian Tuhan menyuruh Daud untuk berpencar sampai ke belakang tentara itu. Ya, dikatakan di sini bahwa dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di atas pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Saudara, strategi ini adalah tentara Daud ya ini mengelilingi ya barisan Filistin yang sudah di lembah itu, dikelilingi saudara ya. Dan terutama ada satu kumpulan pohon kertau saudara ya. Jadi pohon kertau ini adalah suatu pohon yang besar, dan ketika ada angin yang berhembus saudara ya, ada angin berhembus itu akan terdengar seperti derap tentara saudara ya, seperti derap kaki yang begitu keras sekali gitu ya. Ini kertau itu begitu saudara ya. Nah ini Tuhan memerintahkan Daud untuk mengatur si tentaranya ini ada di sekeliling bangsa Filistin. Dikatakan di sini, kalau engkau mendengar suara itu ya, suara itu engkau harus bertindak cepat. Pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah orang-orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Jadi pengalaman Daud kali ini adalah ketika berperang melawan tentara Filistin di lembah Refaim. Nah saudara, pertama kali langsung begitu mudahnya mereka mengalahkan bangsa Filistin ya saudara, tentara Filistin. Dan yang kedua melalui satu strategi. Nah seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, ini seringkali kita barangkali merasa bahwa Tuhan tidak menjawab. Sebetulnya bukan tidak menjawab saudara, tetapi Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang menjadi rencana kita. Seringkali kita memaksakan bahwa Tuhan itu harus melakukan, Tuhan terus menolong secara begini, secara begitu saudara ya. Tetapi ternyata rancangan kita ini bukan rancangan Tuhan. Ya tentu rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, tetapi ada hal-hal yang memang Tuhan mau buat ya. Dan ketika kita mengalami di awal-awal pelayanan kita, di awal-awal kita mengikut Tuhan, seringkali segala sesuatu menjadi mudah. Rasanya sangat mudah. Kita disembuhkan dari penyakit, kita dibebaskan dari segala macam permasalahan ekonomi, rumah tangga dan sebagainya, saudara. Tetapi makin kita ikut Tuhan, rasanya masalah semakin banyak. Rasanya masalah semakin sulit untuk diselesaikan. Seringkali kita berpikir bahwa mungkin kita ada sesuatu yang salah, saudara ya. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa misalnya bahwa kita ini akan terhindar dari penyakit dan lain sebagainya, saudara. Kita ini akan terhindar atau akan melewati berbagai masalah bersama dengan Tuhan. Kita akan dibebaskan. Tetapi firman Tuhan di sini disampaikan oleh Daud ini, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Berarti ini ada sesuatu hal yang perlu iman yang kuat daripada Daud bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan. Ada sesuatu hal yang memang belum bisa diselesaikan. Ya, tetapi dia katakan dengan segenap hati, dikatakan bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan. Ya, dikatakan tadi bahwa pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Seringkali ketika ada permasalahan, ketika ada sakit penyakit, saudara, seringkali kita merasa putus asa, merasa mundur. Bahkan ketika kita didoakan dan kita diberikan nasihat untuk tetap bersama di dalam Tuhan, tetap pegang firman Tuhan, seringkali ini tidak tahan kita, saudara. Rasa-rasanya tuh Tuhan itu sudah mungkin sudah lupa ya akan permohonan kita, atau mungkin kita memohon terlalu berlebihan, atau mungkin kita ini ada banyak melakukan dosa di hadapan Tuhan yang kita tidak sadari. Ya, kita merasa bahwa itu tidak menolong kita, saudara ya. Nah, saudara, sebetulnya begini ya, saudara. Penyakit ataupun masalah ekonomi, sebenarnya penyakit itu tidak masalah, saudara. Bukan penyakit itu harus dihilangkan,
Tetapi yang jadi masalah adalah ketika penyakit itu kemudian kita derita, saudara ya, dan kemudian itu tuh sangat mengganggu kita, sehingga kita tidak dapat lagi melakukan hal-hal dengan wajar. Seringkali kita terganggu, tidak bisa tidur, terganggu, kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak menolong. Ketika kita merasakan bahwa hidup kita begitu terlilit oleh masalah, oleh penyakit, saudara, kita tidak punya pengharapan lagi. Nah, ini yang jadi masalah, saudara. Ketika ada masalah itu datang sebenarnya tidak masalah, saudara, karena Tuhan mengatakan bahwa apapun yang kita alami ini, ya, segala pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia, ya. Dan Tuhan akan memberikan solusi. Saudara, selama kita mempunyai pengharapan itu, saudara, dan ini yang Daud mau ajarkan pada kita pada sore hari ini, saudara, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Apakah kita masih mau senantiasa untuk berdoa kepada Tuhan dan kita mau menetapkan hati kita? Dikatakan tadi bahwa Tuhan yang menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudara, jadi segala penyakit, segala permasalahan itu akan menjadi masalah ketika kita ini sudah tidak waspada lagi, saudara. Ketika kita ini mulai salah pikir, kita ini mulai salah paham, kita ini mulai salah daripada tindakan kita. Kita merasa bahwa Tuhan itu begitu berat sekali, ya, membebani kita. Kurang gimana kita sudah berdoa, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah berserah dan lain sebagainya, tetapi rasanya masih berat sekali. Ini kita seringkali salah paham, saudara. Ini yang sebetulnya harus kita perlu kekuatan, bahwa di dalam situasi seperti itu tetap Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita, ya. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi semua yang terpanggil menurut rencananya. Ya, nanti kita akan bahas itu, saudara, penting sekali, ya. Nah, saudara, ketika kita menghadapi permasalahan dan kita butuh sekali apa yang menjadi pertolongan Tuhan, saudara, ya, ini seringkali kita ini kehilangan arah, dan kita mencoba mencari banyak solusi di sana sini, saudara, ya. Sebetulnya solusi itu Tuhan sediakan tentu juga kadang-kadang melalui saudara-saudara kita, melalui setiap kejadian apapun yang terjadi, ya, saudara, ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kalau suatu kali, saudara, ya, kita ini barangkali punya relasi, punya teman, punya orang-orang kuat, punya pejabat, punya siapapun yang kuat, saudara, ya. Ini seringkali kita merasa bahwa hidup kita ini tenang, ya, tenang. Saya nanti akan dibantu oleh direktur bank, atau misalnya kita kenal dengan siapa pejabat yang kemudian bisa menolong kita. Nah, saudara, hati-hati, karena Pemazmur 146 ini dikatakan bahwa pertolongan itu hanya daripada Tuhan, ya. Di dalam Mazmur 146 saya akan bacakan ayat yang ketiga aja, ya. Janganlah percaya kepada bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Jangan percaya pada petinggi, yang percaya. Tapi judulnya di sini adalah hanya Allah satu-satunya penolong. Jadi ketika kita berpikir bahwa ada orang-orang kuat yang bisa menopang kita, yang membuat kita ini, wah, sudah cukup kuat, gitu, ya. Nah, ini hati-hati, saudara, ya. Sekali lagi, kita ini jangan sampai terlena, saudara, ya. Artinya bahwa orang-orang itu sanggup menolong kita, ya. Ini banyak sekali kejadian bahwa ternyata, apalagi kemarin kita baru mengalami pandemi, saudara, ya, menyerang banyak hal, saudara, di dalam segi kehidupan kita, ya. Ini memang sungguh suatu kasih karunia Tuhan kalau sampai saat ini kita masih terus kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan tetap memeliharakan kehidupan kita, saudara, ya. Nah, dikatakan tadi bahwa kita ini jangan bergantung pada orang lain yang kita anggap kuat, ya. Mazmur 147, ya, dikatakan bahwa Tuhan itu tidak menyukai, ayat yang ke-10 saya bacakan, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada laki-laki. Dia tidak suka kepada kekuatan-kekuatan yang seolah-olah menjadi pegangan kita. Ya, hati-hati. Lebih baik kita berserah kepada Tuhan dan kita melihat bagaimana tangan Tuhan akan menolong, bagaimana tangan Tuhan akan menyelesaikan. Ya, kita hanya berharap kepada Tuhan saja. Ya, jadi jangan kita berharap, jangan kita berpegang kepada kekuatan-kekuatan yang di luar Tuhan.
Bahkan sorry katakan di dalam kitab Mika, saudara, itu ada kejadian di mana yang pasal yang ke-7 dikatakan di sini ada judulnya kemerosotan akhlak Israel. Saudara, ada banyak hal yang terjadi, saudara, ketika satu bangsa secara akhlak itu turun rendah, saudara ya. Bahkan dikatakan di sini ayatnya yang ke-5 dikatakan, janganlah percaya kepada teman. Bayangkan, jangan percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu. Ya, jadi ini saudara, kita ini barangkali punya teman-teman yang baik, punya teman-teman yang begitu bersahabat dengan kita, tetapi ketika suatu akhlak ini merosot, saudaranya, dikatakan di sini kita manusia ini sudah terkontaminasi dan sebagainya, saudara, lebih baik kita menghadap kepada Tuhan kembali, saudara. Kadang-kadang teman-teman kita ini mungkin maksudnya baik, tetapi bahkan malahan membuat hal menjadi lebih buruk lagi, saudara ya. Nah, saya ingat, saudara, ada seorang teman, dia seorang hamba Tuhan. Dia itu bersama dengan timnya itu sering berkeliling ke jemaat-jemaat atau ke rekan-rekan itu untuk mendoakan dan sebagainya. Nah, saudara, karena pada waktu itu saya juga ada bidang properti seperti itu ya. Jadi kadang-kadang teman saya ini dengan timnya itu mendoakan properti yang akan dijual. Ya, saya tahu bahwa tentu semuanya adalah berkat Tuhan, saudara ya. Tetapi yang saya jadi bertanya-tanya, saudara, begini saudara, ceritanya begini. Ketika teman saya ini kemudian dengan timnya datang ke seorang yang akan menjual rumah, setelah mereka berdoa, dia selalu berkata bahwa, waduh, rumah Bapak ini ada penunggunya ini. Bapak ini di ruangan yang ini ada penunggu. Terus di belakang ini ada apalah dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga, saudara, saya melihat bahwa orang pemilik ini, saudara, dia setidaknya jadi merasa ketakutan, saudara ya. Lebih baik cepat-cepat dijual. Dan memang nggak lama kemudian dijual, saudara, tapi dengan harga murah sekali. Jadi saya melihat bahwa satu sisi teman saya mengatakan bahwa setelah didoakan rumahnya segera laku. Tapi satu sisi sebetulnya itu karena dia mungkin ketakutan. Ya, saya bahkan ada satu rumah, saudara ya, kita habis membangun dan sebagainya. Kemudian teman saya ini dengan timnya itu mendoakan, dan dia katakan bahwa, waduh, ini rumah Bapak ini ada penunggunya begitu ya. Waduh, ada penunggunya. Saya pikir jadi nggak apa-apa, jadi ada teman dong kalau ada penunggu gitu ya. Tapi teman saya ini bilang bahwa ini ada setan atau apapun begitu ya, yang pasti akan sangat mengganggu. Saya bukan mau menuduh, saudara, tetapi juga bukan tidak percaya ada roh-roh jahat dan sebagainya, saudara. Tetapi dalam hal ini saya sangat meragukan sekali, ya, karena kita juga membangun, ya, kalau bukan Tuhan yang membangunnya, percuma ya kita mendirikan rumah juga, katanya begitu ya. Nah, saudara, ini semua adalah berkat Tuhan, dan saya yakin bahwa rumah yang kita baru bangun ini juga akan biasa segera terjual begitu ya. Nah, saudara, kemudian teman saya ini dia minta sama saya, boleh nggak, katanya, ini kuncinya dia pinjam dan dia dengan rekan-rekannya akan berdoa gitu ya. Nah, saudara, saya serahkan kuncinya, silahkan aja kalau mau pakai untuk berdoa, untuk retreat lah dalam tanda kutip ya, silahkan pakai. Nah, saudara, tetapi apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian, ketika saya dengan keluarga itu mau menginap di sana, sore-sore ketika kami sudah sampai di tempat rumah tersebut ya, ternyata di tempat rumah tersebut sedang ada kayak barbecue, ada pesta begitu. Dan saya lihat itu teman saya ini, hamba Tuhan ini, dengan timnya dan dengan banyak jemaat mungkin barangkali atau dengan siapapun itu, mereka mengadakan satu acara di sana. Terus saya katakan, aduh, gimana ini, saya mau menginap di sini. Ini ya udah jauh-jauh ke sana mau menginap, tapi tempatnya kok dipakai gitu loh. Jadi saya katakan, saya tidak apa-apa, yuk mau pakai silakan, tapi tolong kasih tahu saya. Jangan sampai saya udah siap-siap bahwa dari Bandung ke sana untuk kemudian mau menginap di sana weekend begitu, ternyata dipakai begitu, saudara. Jadi ini menambah satu kecurigaan lagi ke saya. Jadi bahwa kadang-kadang terjadi hal-hal yang seperti itu. Satu sisi ini menolong, saudara ya, tetapi satu sisi lagi secara logika
ini orang-orang yang ditolong dikatakan bahwa rumahnya ada penunggu, ada hantu, ada apa dan sebagainya, sehingga mereka ketakutan dan mereka segera jual dengan harga murah. Ya, satu sisi ini memang menolong, saudara ya, tetapi sisi yang lain tentu akan sangat merugikan. Jadi hati-hati sekali. Kita ini mengandalkan kekuatan atasan, kekuatan orang-orang kuat, saudara ya, mengandalkan manusia. Ya, tadi dikatakan bahwa Tuhan itu tidak menyukai, tidak senang akan kekuatan kuda, ya saudara, tidak suka akan kaki laki-laki, artinya kekuatan-kekuatan yang menopang. Kemudian juga hati-hati dengan hal-hal gaib, ya, feng shui atau apapun, saudara ya. Karena saya ada seorang teman, saudara, begini, dia itu merasa bahwa dia sudah membangun rumah, membangun satu perusahaan. Dia bilang bahwa ini tuh berkat Tuhan, katanya begitu. Ya, tetapi dia katakan begini, ini tuh berkat Tuhan karena menurut seorang ahli feng shui, katanya ini rumah dia itu sangat bagus sekali secara feng shui. Ya, dihitung semua dari tangga, dari tempat-tempat yang ada, menghadap kemana. Ya, dia katakan bahwa ini rumah sangat nyaman dan saya sangat nyaman berada di sini karena ini tuh sangat sesuai sekali dengan perhitungan, ya, feng shui seperti itu ya, feng shui. Nah, saudara, jadi bahkan kita pun seringkali berusaha untuk merubah atau apapun posisi rumah kita dan lain sebagainya ini tuh untuk disesuaikan dengan hitungan-hitungan melalui nasihat-nasihat orang-orang pintar dan lain sebagainya, saudara. Nah, ini hati-hati, Tuhan itu tidak suka. Kitab Ulangan mengatakan bahwa ketika kita bertanya pada arwah, bertanya pada peramal, bertanya pada hal-hal yang gaib seperti itu tuh Kitab Ulangan 18 katakan itu adalah suatu kekejian buat Tuhan. Ya, di dalam Imamat 19 katakan bahwa itu adalah kenajisan. Bahwa kamu akan menjadi najis karena hal tersebut. Ya, sudah hati-hati. Ya, tetapi kita kembali lagi bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagiku, seperti yang Daud katakan, seperti yang Daud imani. Ini adalah kepercayaan kita kepada Tuhan, ya, keyakinan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita. Tuhan selalu menyertai kita. Ini adalah sesuatu kekuatan yang terbaik, yang terbesar, yang paling indah, saudara ya. Jadi kita ini hanya bergantung kepada Tuhan dan kita ini hanya mengharapkan Tuhan yang menyelesaikan. Pasti hanya melalui Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang menyelesaikan. Kita melihat bahwa Musa itu menyerahkan pimpinan Tuhan. Dia katakannya bahwa jangan suruh kami berangkat kalau engkau tidak menyertai. Ya. Musa mengatakan seperti itu ketika bersama dengan bangsa Israel itu, jangan suruh kami berangkat kalau engkau tidak menyertai. Kemudian Daud juga merasa di dalam Mazmur, saudara, yang pasalnya 51 ayat yang ke-11, Daud ini berdoa kepada Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, judul daripada keseluruhan Mazmur 51 ini adalah pengakuan dosa. Jadi Daud ini ketika dia melakukan dosa, saudara ya, dia katakan jangan membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Hal yang sangat penting sekali. Seringkali kita ada kesalahan, saudara ya, kita minta ampun kepada Tuhan. Tapi seringkali kita merasa bahwa apa yang kita lakukan begitu buruk di hadapan Tuhan, saudara ya. Tetapi tetap kita harus berpegang dan kita harus pegang janji Tuhan. Tetap kita harus minta penyertaan Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini adalah yang Daud mohonkan. Dia begitu ketakutan kalau sampai Tuhan tidak menyertai. Ya. Amsal juga mengatakan bahwa janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jauhilah kejahatan. Kalau kita tidak mau kehilangan, kita tidak mau ada gap ya antara kita dengan penyertaan Tuhan, saudara, jangan melakukan kejahatan. Kita tentu akan melakukan hal yang terbaik untuk orang-orang atau untuk siapapun yang kita butuhkan, yang kita sangat bergantung, saudara ya. Jadi kita jauhi kejahatan.
takut akan Tuhan. Ya, dan itu akan membuat hubungan kita, ya, suasana kita dengan Tuhan ini akan senantiasa akan memberikan kekuatan kepada kita di dalam masa-masa penantian kita. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Kita punya tahun ini, saudara, ya. Ini temanya itu Yesus Immanuel, Tuhan yang menyelesaikan. Jadi penting sekali di sini bahwa penyertaan Tuhan yang Immanuel itu yang menyelesaikan. Ya, tadi dikatakan bahwa banyak hal-hal yang membuat kita ini bergantung, saudara. Kita tahu Tuhan tidak berkenan, hanya kepada Tuhan saja. Dan kemudian paling penting sekali bahwa penyertaan Tuhan senantiasa. Dia itu Immanuel, yang beserta dengan kita. Jangan sampai lepas. Seringkali ketika kita melakukan hal kesalahan di hadapan Tuhan, dosa, saudara, ya, kita seringkali merasa jauh. Ya, seperti Daud tadi katakan, jangan tinggalkan. Ya, dan jangan kau ambil rohmu yang kudus. Ya, jadi kita harus jaga hati kita. Tuhan yang menyelesaikan. Dia adalah Tuhan yang beserta dengan kita. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 29, 28 tadi kita sempat bahas sebentar, ya, saudara. Roma 8 ayat 28 ini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang luar biasa, banyak sekali. Saya yakin saudara-saudara juga memegang ayat ini. Bagaimana tidak, saudara, ya? Dia turut bekerja. Dia menyertai kita. Apapun yang terjadi, itu tuh untuk kebaikan. Yang jadi masalah begini, saudara, ya. Apa itu kebaikan? Turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Apa itu kebaikan? Apakah kenyamanan? Apakah kebahagiaan? Apakah kesuksesan? Apakah sesuatu yang membuat kita ini begitu nyaman, saudara? Apakah itu maksudnya kebaikan? Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang ada dalam pikiran kita kebaikan tersebut, saudara, ya? Tapi kita melihat di dalam ayatnya ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi yang namanya kebaikan itu adalah serupa dengan Kristus. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah saudara menempatkan diri kita ini, diri saudara dan saya ini, sebagai orang-orang yang terpanggil, yang mau menyesuaikan hidup kita dengan rencana Allah? Jadi kebaikan itu ternyata di sini artinya adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Kristus. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membuat kita ini menjadi sama seperti Kristus. Suatu rahasia yang luar biasa, saudara. Kita akan dibentuk senantiasa, ya, seperti tadi disinggung bahwa kita menghadapi penyakit seberat apapun, saudara, tidak masalah. Selama kita ini memandang kepada Tuhan, memandang kepada Allah, dan kita tahu bahwa apapun yang terjadi, apapun kejadiannya, saudara, itu mendatangkan kebaikan, yaitu mendatangkan kita ini semakin serupa dengan Kristus. Masalah besar seperti apapun kita terima, saudara, dan kita tidak punya katakanlah dan tanda kutip tidak punya jalan keluar untuk itu, saudara. Ya, tetapi kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam situasi yang seperti itu untuk membuat kita ini semakin sama seperti Kristus, mendatangkan kebaikan, menjadikan kita sama seperti Kristus. Tuhan yang akan menyelesaikan bagimu, bukan yang lain. Saya bersyukur tahun ini tema kita Yesus Immanuel, Tuhan yang menyelesaikan. Kita mau bahwa
tahun ini kita mau semakin kuat lagi. Semakin kita menerima hal apapun, kita tahu sekarang bahwa semuanya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan bagaimana kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Sehingga ketika menjadi serupa dengan Kristus, saudara, berkat-berkat Tuhan, rencana Tuhan, semuanya saudara boleh menjadikan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kita bersyukur bahwa kita semua ada sebagaimana kita ada. Ini semua adalah kasih daripada Tuhan kita. Amin. Kita berdoa ya, saudara. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami sudah menerima firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh kembali menyegarkan, boleh kembali mengingatkan, boleh menegur kami Tuhan, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang baru di dalam tahun yang baru ini Tuhan, di mana Tuhan yang sungguh-sungguh kami boleh nikmati di dalam penyertaan-Mu Tuhan, di dalam pimpinan-Mu, di dalam bimbingan-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh melewati hari demi hari dengan kami senantiasa bertanya kepada Tuhan. Kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kami, karena kami merasakan dan kami menikmati campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan setiap jemaat-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan ke dalam tangan kekuatan Tuhan. Beri kami senantiasa pemahaman, beri kami senantiasa pengertian. Apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja untuk membuat hidup kami serupa dengan Kristus, untuk mendatangkan kebaikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua yang bertugas, semua yang Tuhan boleh pakai di dalam pelayanan ini Tuhan, untuk kami boleh mengembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar